Skripsi, coba deh dengar kata itu aja, rasanya udah bikin deg-degan kan? Buat banyak banget mahasiswa, ini tuh kayak rintangan terbesar, puncak gunung yang tinggi banget, dan kelihatannya menakutkan. Tapi gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Gimana kalau momok yang paling ditakuti ini justru bisa jadi sebuah petualangan yang seru dan yang paling penting bisa dikelola? Nah, hari ini kita akan bongkar persis soal itu. Sebuah kerangka kerja baru untuk menaklukkan tugas akhir Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngelihat skripsi sebagai sebuah masalah pelik. Terus kita bedah 4 rintangan utamanya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke solusinya. Sebuah kerangka kerja baru yang powerful. Gabungan antara design thinking dan critical thinking. Dan kita akan lihat gimana dua hal ini bisa mengubah segalanya. Jadi, rasa pusing, bingung, dan kewalahan yang mungkin Anda rasakan itu nyata banget. Dan ternyata para peneliti itu punya nama khusus loh untuk tantangan sejenis skripsi ini. Ini bukan sekedar tugas biasa. Ini adalah apa yang mereka sebut masalah pelik atau wicked problem. Ini dia nih, kenapa skripsi itu rasanya berat banget. Masalahnya kompleks, topiknya seringkali abu-abu, arahnya nggak jelas, dan nggak ada satupun cara yang pasti benar untuk menyelesaikannya. Sifatnya yang nggak terstruktur inilah yang bikin kita ngerasa terintimidasi bahkan sebelum mulai. Tapi tenang, kalau kita udah tahu masalahnya apa, kita bisa mulai cari solusinya. Penelitian udah memetakan semua kecemasan ini ke dalam 4 kategori utama. Dengan kenal sama rintangan-rintangan ini, kita jadi bisa, menenganinya satu persatu, nggak langsung semuanya. Nah, ini dia nih, 4 biang keroknya. Pertama, soal konsep dan teori. Susah cari referensi atau bingung ini orisinal atau enggak. Kedua, soal struktur dan metode. Gimana sih nyusun babnya, metodenya nyambung nggak sama tujuannya? Ketiga, yang paling sering kejadian, masalah pribadi. Rasa nggak pede, burnout, sampai manajemen waktu yang berantakan. Dan terakhir, soal proses bimbingan itu sendiri. Seringkali satu masalah nyambung ke masalah lain, jadi kayak lingkaran setan. Coba deh, Anda kenal yang mana? Mungkin semuanya? Oke, disinilah titik baliknya. Gimana kalau kita berhenti ngelihat skripsi sebagai daftar tugas yang harus dicentang satu-satu? Gimana kalau kita melihatnya sebagai sebuah perjalanan inovasi? Nah, kerangka kerja baru ini pakai 2 alat super canggih untuk memandu perjalanan itu. Kenalan yuk sama keduanya. Ada design thinking, ini ibaratnya mesin kreatif Anda. Dia yang akan menjawab pertanyaan bagaimana caranya. Ini adalah proses untuk eksplorasi ide, coba-coba, dan bangun solusi. Terus ada pasangannya, critical thinking. Ini adalah tulang punggung logisnya. Dia yang menjawab, mengapa? Ini adalah sistem yang memastikan setiap ide Anda itu kokoh, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka ini duet maut, pasangan yang sempurna. Yuk, kita bedah yang pertama, design thinking. Coba deh, bayangin diri Anda bukan lagi seorang penulis, tapi seorang desainer. Tugas Anda adalah merancang sebuah solusi untuk masalah penelitian. Pendekatan ini sifatnya sangat manusiawi dan iteratif, alias berulang-ulang sampai ketemu yang pas. Prosesnya itu ada 5 tahap. Pertama, empathize. Anda berempati. Bukan cuma ke masalahannya, tapi juga ke diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Mulainya dari situ. Kedua, define. Anda merumuskan masalahnya setajam mungkin biar nggak nyasar kemana-mana. Ketiga, ideate. Di sini Anda bebas banget brainstorming. Keluarin semua ide gila tanpa takut salah. Keempat, prototype. Nah, ini intinya. Anda mulai nulis draft, tapi anggap itu cuma prototype buat diuji coba. Dan kelima, tes. Anda aktif cari masukan, bukan buat validasi, tapi buat perbaikan. Nah, ini adalah perubahan pola pikir yang paling penting. Begitu Anda ngelihat draft pertama itu sebagai prototipe, bukan produk jadi, semua tekanan buat jadi sempurna itu langsung hilang. Ini kayak ngasih izin ke diri sendiri buat gagal lebih awal, gagal lebih sering. Yang mana, ironisnya, justru bikin kemajuan Anda jadi jauh lebih cepat. Tentu saja, ide-ide kreatif tadi butuh pondasi yang super kuat kan? Nah, disinilah komponen kedua masuk, critical thinking, alias berpikir kritis. Anggap aja ini adalah penjaga gerbang yang memastikan setiap langkah kreatif Anda itu memenuhi standar akademis yang ketat. Selalu ingat ini ya, skripsi itu bukan cuma kumpulan informasi, bukan laporan. Anda itu sedang membangun sebuah klaim, sebuah argumen, dan Anda harus mempertahankannya dengan alasan yang logis dan bukti yang kuat. Ini adalah sebuah argumen panjang yang harus bisa meyakinkan pembaca dari halaman pertama sampai terakhir.
Nah, untuk membangun argumen sekuat itu, berpikir kritis ngasih Anda semacam kekuatan super. Pertama, kemampuan analisis yang tajam buat membedah informasi. Kedua, logika yang ketat, biar alur pemikiran Anda nggak goyah. Dan ketiga, ini yang penting, suara yang unik, yang Anda temukan dengan cara mengkritik penelitian yang sudah ada dan menjelaskan kenapa setiap pilihan yang Anda ambil itu bisa dibenarkan. Oke, jadi kita udah punya dua senjata ampuh nih. Sekarang, mari kita lihat gimana keduanya bersatu dalam praktek, dan yang lebih penting, di mana sih titik-titik mahasiswa itu paling sering nyangkut? Menariknya, penelitian ini nggak cuma nawarin model, tapi juga ngukur di mana sebenarnya letak kesulitan-kesulitan itu. Dan datanya nunjukin pola yang wow, menarik banget. Ini dia datanya. Benar-benar membuka mata kan? Hampir semua mahasiswa, 100% bisa mengenali masalah. Tapi lihat deh, angkanya langsung turun. Cuma sekitar 3/4 yang aktif mencari solusi. Dan yang paling mengejutkan, kurang dari separuhnya yang benar-benar melakukan refleksi diri. Inilah titik lemah terbesarnya. Kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan nanya, cara kerja gue udah efektif belum ya? Dan inilah peta jalan lengkapnya. Poin utamanya adalah bagaimana setiap fase design thinking itu secara langsung didukung oleh critical thinking. Ini bukan dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Ini adalah satu sistem yang terintegrasi, di mana proses kreatif dan proses logis itu saling menguatkan di setiap langkahnya. Keren banget kan? Jadi, apa artinya semua ini? Hasil akhirnya adalah, dengan pendekatan ini, kritik dari dosen atau teman nggak lagi terasa kayak serangan pribadi. Itu jadi data yang berharga banget. Setiap kemunduran itu bukan lagi kegagalan, tapi cuma sebuah iterasi dalam proses desain Anda. Ini benar-benar membangun ketangguhan mental yang luar biasa. Pada akhirnya, pertanyaan ini mengubah segalanya. Kerangka kerja ini ngajak Anda buat beralih dari pola pikir menyelesaikan tugas menjadi merancang solusi yang inovatif. Jadi ini bukan lagi cuma soal dapat gelar, tapi soal menjadi seorang pemikir yang lebih baik, lebih kreatif, dan jauh lebih tangguh.